Ya, selamat malam teman-teman semua, Kak Haidar, dan satu lagi siapa ya? Pak Hadian dari Kode Pelwitan. Ya, kami dari tim satu dengan beranggotakan saya, Natali, dan Andinata. Kami membuat website company profile sebuah company property management yang nama company-nya adalah Urban Adam. Nah, di sini kami membuat total 4 page. Ada homepage, service, about, sama kontak. Untuk homepage dan kontak dikerjakan oleh Adinata, sedangkan untuk page, service, dan about dikerjakan oleh saya. Yang pertama untuk page homepage ini, landing page-nya awalan di mana introduce kalau ini adalah sebuah company property management. Dan di sini ada 2 button buat di redirect. Yang pertama ada button talk to us yang akan di redirect ke page contact, dan ada button how can we help yang akan di redirect ke service. Boleh di scroll. Nah, untuk homepage ini ada introduction juga. Setelah di landing page-nya itu ada penjelasan company ini company apa apa purpose-nya, apa goal-nya, mengapa company ini dibuat. Di sini dijelaskan kalau company ini ingin bekerja sama dengan pemilik sewa, dengan beberapa company industri yang lain agar manajemen sebuah properti itu dapat berjalan dengan lancar. Lalu di bagian bawahnya ada footer. Footernya di sini ada blok banner itu ada buat di redirect juga ke halaman page contact dari button Let's Talk. Lalu di bawahnya ada footer buat description informasi location dari company ini, dan juga kontak yang dapat dihubungi oleh customer. Lalu selanjutnya untuk ke halaman atau page service. Untuk page service ini menjelaskan apa saja layanan yang dimiliki oleh Urban Adam. Di sini ada landing page-nya, lalu ada beberapa service yang dijelaskan seperti untuk memanage keperluan pemilik sewa, di-manage baik dari budgetnya, dan antara customer, regular service-nya, maintenance, dan lain-lain. Lalu ada juga untuk service layanan untuk finance-nya, lalu bisa di-scroll lagi. Lalu untuk kesehatan dan safety atau keamanan bagi para penghuni dari yang tinggal di blok atau properti milik pemilik sewa. Lalu yang paling terakhir ada layanan atau service untuk pemilik sewa dapat memiliki haknya untuk memanage si blok propertinya dengan baik. Jadi tidak ada gangguan dari yang lain atau yang pokoknya intinya bisa full control memanage dan dibantu juga oleh Urban Adam ini. Lalu untuk page selanjutnya halaman about. Untuk halaman about di sini landing page ada slogannya
slogan dari company Urban Adam ini. Lalu ada introduction team members-nya dengan namanya dan profile picture-nya, member profile picture-nya masing-masing. Lalu untuk page atau halaman kontak, di sini terdapat form untuk customer, para leaseholders atau freeholders untuk reach out atau kontak company Urban Adam ini. Bisa submit form email. Lalu untuk code-nya akan dijelaskan oleh Adinata. Oke. Sebentar. Oke, untuk code-nya ini bisa dilihat ini folder strukturnya di sebelah samping ini ada lumayan banyak ya. Setiap folder struktur kayak ada about, asset, kontak, service, dan style. Di bagian luar ini ada terdapat file index HTML sama index CSS. Index HTML ini halaman homepage yang paling awal yang tadi kita udah presentasiin. Kemudian di bawah sini ada readme yang biar kita misalnya kalau kita mau akses ke desain-desain yang udah kita buat, tinggal kita klik-klik aja linknya di sini. Terus kemudian ada indeks HTML ini berisi halaman HTML yang menampilkan halaman home seperti yang tadi itu. Untuk template-nya dari satu halaman ke halaman lain itu saya membuatnya di bagian halaman underscore template.html nih. Di sini semuanya kita desain kayak gimana model-modelnya, kayak kita mau buatnya header-nya seperti apa, terus main-nya mau kayak gimana, kemudian footer mau kayak gimana. Kemudian kalau misalnya udah fix, kalau desainnya kayak gini, nanti file yang ada ini kita copy paste langsung dimasukkan ke dalam tiap-tiap indeks HTML yang ada di repository Urban Adam Web ini. Kemudian di sini ada styles global. Style global ini berisi tentang konfigurasi-konfigurasi yang bakal dipakai untuk semua template-nya yang bisa diimpor. Seperti di sini saya aturnya box sizing ada border box, terus kemudian di rootnya saya buat kayak font size-nya berapa, terus membuat variabel berapa. Itu membuat pengaturan HTML body-nya untuk menghapus margin padding-nya. Kemudian untuk HTML-nya saya buat font default-nya menuju ke ABC. Background color-nya ada color scheme. Kemudian saya buat beberapa CSS utility seperti font title, font subtitle, dan paragraph. Di bawahnya ini ada saya buat sebuah root layout. Root layout ini adalah bagian dari untuk dalamnya untuk nampilin header dan footer-nya. Saya menggunakan display grid, terus kemudian menggunakan grid template terus dengan template berupa auto, one fractional, dan auto agar tampilan dari atas ke bawahnya bisa full layar. Untuk maksudnya saya atur sekitar 1200 pixel dengan margin auto agar dia berada di posisi tengah. Untuk button-nya ini bersifat global, berarti saya buat seperti text decoration-nya saya hapus, padding-nya berapa, text transform-nya berapa, dan sebagainya. Untuk pewarnaan dari button ini saya menggunakan CSS utility mungkin sebutannya. Untuk button primary warnanya seperti apa, terus ada secondary warna seperti apa. Untuk primary dan secondary ini yang memiliki animasi yang berbeda. Yang primary ini coba perubahan warna biasa, dan yang secondary ini dia melakukan animasi outline offset. Kalau dilihat dari yang homepage-nya, bisa dilihat kan kalau animasi yang primary ini biasa aja, kemudian yang kedua itu dia menggunakan offset outline ini. Terus untuk button invert ini cocoknya sebenarnya kalau misalnya background-nya dia berwarna
biru tua seperti yang ada di bawah ini. Coba sederhana aja. Dengan animasi yang biasa aja sama seperti button primary. Kemudian untuk pengaturan global seperti anchor, warnanya apa, terus hover gimana, mesti atur di sini. Seperti itu. Terus untuk pengaturan headernya seperti apa, kemudian footernya sebagai kayak gimana. Untuk footernya ini saya gunakan display flex. Bisa kita lihat di bagian first child. Di first child ini kan biasa aja kita buatnya. Sedangkan untuk di second childnya saya buatnya juga sama menggunakan flex. Untuk menampilnya kayak gini. Untuk jarak-jaraknya ini saya menggunakan gap. Nah, itu. Kemudian kita lanjut di bagian bagian service. Ini kita close dulu. Di bagian service ini setupnya sama seperti biasa. Itu oke. Bisa dilihat ya di dalam konten ini kan kita kembali lagi ke bagian service. Saya lihat kalau bagian konten ini saya atur lagi ulang, saya refactor semuanya untuk agar bisa mudah dibaca. Untuk tulisannya ini semua kelasnya saya menggunakan kelas global itu paragraf. Di kelas global paragraf ini kan dia kayak mengatur line hack-nya berapa, ya line hack. Agar nanti teksnya agar ada jaraknya sedikit di bawah sini. Untuk line hack-nya saya atur ke 1,15. Itu berlaku untuk semua yang saya masukkan, yang saya isi dengan kelas paragraf. Oh ya, belum saya jelaskan. Untuk di bagian head-nya itu, untuk style saya mengimpor 2 style. Yang pertama global CSS dan index CSS. Global CSS itu yang tadi yang sudah saya sebutin itu di style global.css. Kemudian di bagian 2 ini yaitu index.css, yaitu style yang dimiliki oleh file index bagian service itu sendiri. Dan ini semuanya berlaku untuk semua bagian HTML yaitu home, service, contact, dan about. Terus di atasnya adalah icon. Udah kita sebutin tadi, kayaknya belum deh. Oke, itu aja ya. Sepertinya ya itu aja. Kemudian kita akan tampilkan bagian about-nya. Tuh bagian about ini kan dia menampilkan kayak foto-foto timnya siapa aja. Seperti yang kita lihat di about nih. Ya. Untuk di bagian mainnya ya jelas kita membuat sebuah landing page untuk menampilkan ya kayak introduksi sedikit lah. Kemudian di bagian tema ini ada foto-foto teman-teman, kawan-kawan dengan nama-namanya masing-masing. Untuk modelnya ini kita kayak menggunakan file apa ya? Sebentar, saya cek dulu. Yap. Untuk di bagian ini nih, di bagian kolom 2-nya ini dia memakai kayak padding di atasnya padding 100 agar dia agak dia ke bawah dikit. Ini bagian tengahnya ini. Jadi kelihatannya kayak kelihatan gini dah. Asimetris tapi bagus. Itu. Seperti biasa kita mengimpor satu-satu image-nya. Untuk ke header ada image-nya dari asset image ke header PNG, terus Muhammad Agung dari asset image Agung. Itu aja. Ini kenapa alt-nya masih di ini ya? Oke. Terus di bagian kontaknya itu di bagian main-nya ini saya gunakan form, dan ini formnya tidak fungsi apa-apa, cuma nampung ini aja, nampung label sama inputnya aja, termasuk tombol submit. Untuk placeholder ada juga di sini. Terus untuk styling di bagian form itu saya cuma seminimal mungkin saja. Sedangkan untuk aside ini, untuk membuat gambarnya dia keluar dari kotak ini, saya gunakan position relatif. Kalau saya menggunakan position absolute, itu background-nya jadi collapse ya. Dari di bagian asetnya cukup pendek. Ada asset info, di atasnya image, di bawah tengahnya ada section, di tengah juga ada section. Untuk bagian pisah-pisahnya ini saya juga menggunakan sedikit
line height. Terus di bagian image ini saya menggunakan ini kayak menggunakan building Amico 1.png. Kenapa saya menggunakan PNG? Karena gambar yang dipakai di sini lumayan kecil ya. Jadi kalau kelihatan kayak patah-patah itu dia ya nggak kelihatan. Terus untuk formnya ya gini, biasa aja. Tombol juga ada fungsi apa-apa. Seperti itu. Sepertinya itu aja sih dari saya.